Baik. Selamat malam, Profesor Budi Haryanto. Selamat malam, Prof. Wiwi. Ya, Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM, MKes, MSc, adalah Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Prof. Budi Haryanto, sehubungan dengan tulisan yang kita buat bersama, waktu kita pertama kali di awal pandemi, mendadak serentak online semuanya, diwajibkan ya, terpaksa, tidak ada pilihan lain. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Prof, bagaimana apa yang dirasakan dan apa yang dialami walaupun sudah ditulis di sini. Silakan. Iya. Nah, biasanya kan kita itu, saya sendiri ya, itu biasa berkomunikasi dengan kolega-kolega terutama internasional ya. Itu seringnya lewat Skype, itu udah beberapa tahun. Terus kemudian karena teman-teman di internasional itu lebih suka ke Zoom, dia pakai Zoom. Tapi masih terbatas di tablet nih, di HP tablet gitu. Karena kan hanya berapa orang ya, 5-6 orang gitu. Kadang-kadang ya paling banyak 10. FaceTime mungkin ya, Prof ya? Ya, jadi bisa milih tempat di mana saja gitu, karena masih pakai tablet ya. Jadi yang tablet yang 10 inch itu. Nah, jadi dan tidak sering dilakukan kan, karena jarang-jarang ya, paling banter seminggu sekali lah gitu. Malah kadang-kadang 2 minggu sekali gitu. Nah, ketika mulai diberlakukan work from home ya, yang saya ingat persis itu tanggal 16 Maret itu ya. Terus kemudian itu di tengah-tengah dari pembelajaran kita ya, di tengah-tengah semester gitu. Malah masih awal-awal semester ya sebenarnya. Lalu kita harus melakukan pengajaran jarak jauh ya, PJJ. Nah, ini yang jadi challenge sendiri nih. Karena saya merasa sudah biasa komunikasi dengan menggunakan perangkat untuk diskusi bersama dan sebagainya, tapi terbatas orangnya. Sekarang punya kelas besar. Kebetulan saya punya kelas 43 mahasiswa gitu ya, yang terbanyak. Ada yang 35 dan kemudian ada yang 20, ada yang 14. Nah, yang 43 ini, yang S1 ini yang ternyata nggak mudah ya. Karena mereka keluar masuk atau tidak terlalu bisa dipantau atau gimana? Betul, jadi awalnya karena saya membayangkan, wah ini orangnya besar, banyak sekali. Terus kemudian kalau hanya menggunakan laptop, terus seperti apa nih wajah-wajahnya, kecil-kecil sekali gitu ya kalau mau keluar gitu. Akhirnya udah pertama kali pengalaman saya itu, kalau gitu saya colokin ke TV besar saja yang ada di ruang tamu. Nah, di ruang keluarga. Dan ya betul, jadi wah kelihatan seru gitu ya. Saya senang sekali melihat wah semuanya pada kelihatan di sana. Dan kemudian pengajaran kita mulai pada saat itu. Pengajaran pertama adalah masih one way ya, one way traffic. Artinya saya masih menyampaikan materi gitu dengan PowerPoint yang ada. Nah ini yang serunya di sini. Ketika saya harus menyampaikan materi, mau nggak mau semua kan harus di mute ya, unmute ya, di mute, artinya di nggak boleh ada suara karena backgroundnya macam-macam. Jadi sunyi, jadi sepi, jadi seolah-olah ngomong sendiri. Ya, malah terasa ada yang kurang ya, benar-benar nggak ada ya, gitu. Betul, jadi kreativitas itu seolah-olah apa ya? Ya, saya istilahkan bocor halus lah. Bocor halus. Bocor halus. Artinya apa? Kemampuan kita, kekuatan kita dalam berkomunikasi, mentransfer informasi ke mahasiswa itu serasa ada yang berkurang nih. Kita jadi bertanya sendiri, nyampe enggak sih? Karena nggak ada kontak mata, tidak ada, terus respon yang langsung bertanya dan sebagainya itu masih belum terbiasa ya, kebanyakan dari mereka tutup layarnya juga ya waktu itu awal-awal. Betul, di awal-awal itu memang banyak
pembelajaran yang harus dilalui. Gitu. Oke. Kemudian ujian gimana? Mites sudah berlalu waktu itu. Ya. Nah, pembelajaran ketika kelas besar itu ternyata kalau one way seperti itu butuh effort yang luar biasa dari pengajarnya untuk tetap menarik ya. Karena kita tidak tahu persis, banyak juga yang videonya dimatikan dan kemudian mereka tidak ada suara gitu. Kita tidak tahu persis mereka itu ada di tempat atau tidak. Jadi kadang-kadang kita harus mengecek, menanyakan, ini masih ada enggak nih? Sudah pada tidur belum? Biasanya mereka langsung merespon, ada kok Prof, ada masih kok. Terus menarik enggak yang saya omongin? Sudah ngantuk belum? Menarik Prof. Ya begitulah mahasiswa kan ya, harus pinter-pinter menyenangkan dosennya ya. Ya, terus oke. Tapi saya menilai bahwa itu tidak efektif ya, karena ketika tanya jawab terjadi itu tidak seperti ketika tatap muka langsung di kelas ya. Banyak yang langsung bertanya dan sebagainya, mereka tidak takut bertanya. Tapi ketika di sini kok sunyi ya, hanya 2-3 orang saja, itu udah bagus itu yang bertanya kemudian. Sehingga kayaknya ada yang kurang nih, karena kayaknya banyak yang nggak nyampe nih transformasi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, terus ada sesi lain yang sesi presentasi kelompok ya. Jadi kelompok kita tugasi dan kemudian mereka harus presentasi dan kita tunjuk juga siapa oposannya, kelompok mana yang jadi oposan gitu. Nah, ternyata ini yang menyebabkan mereka gairah. Karena kelihatan bahwa meskipun satu kelompok mereka berbeda-beda tempat kan, berbeda tempat tinggal gitu. Nah, bagaimana mereka harus menunjukkan kebersamaannya itu hal lain yang menarik. Terus kemudian ketika oposan langsung bertanya dan sebagainya itu relatif lebih lancar dibandingkan kalau di kelas kalau menurut saya. Jadi mereka lebih siap gitu, pertanyaannya langsung spontan. Biasanya kalau di kelas mereka gerombol dulu diskusi dulu untuk menjawab pertanyaan dari oponen gitu ya. Nah ini lebih lancar gitu. Jadi saya pikir wah lebih efektif nih kalau gitu. Terakhir setiap kelompok presentasi selesai saya baru masih masukan-masukan dan sebagainya. Dan itu bagus kalau terobosan masing-masing ya Prof, melihat kondisi dan bagaimana tanggapan ya. Jadi betul ya. Punya sampai ya. Ya. Jadi kelihatannya kita yang harus berkreasi sendiri ya, karena beda bidang mungkin beda ya. Kalau di Fakultas Teknik mungkin beda lagi karena harus ada peraganya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di teman-teman di yang lebih ke basic science ya, kayak biologi, kayak kimia gitu, terus gimana ya? Nah itu kelihatannya harus punya improvisasi sendiri. Lalu kalau pembimbingan nggak begitu masalah ya. Jadi saya sering pembimbingan itu dilakukan dengan Zoom juga meskipun berdua. Mahasiswa S2, S3 atau S1? Mahasiswa S1, S2 dan S3. Per kelompok, rame-rame atau biasanya berapa orang? Sendiri-sendiri. Oh, pertemuannya sendiri-sendiri Ya, dikasih time. Nah ini yang ya terus terang aja ini menghabiskan waktu. Sangat menghabiskan waktu karena harus ada rapat ini, rapat itu, terus kemudian harus ngajar waktu itu ya. Mengalokasikan waktu buat per individu mahasiswa itu ya. Belum harus berbicara di webinar, belum lagi. Ya, saya baca di sini 2-4 webinar per minggu ya rata-rata ya, karena lagi pandemi pasti Prof Budi. Saat awal-awalnya 2-4 webinar lah. Tapi berikutnya kemudian bisa 6 hari terus-terusan webinar. Setiap hari. Tadi pagi di TV saya lihat ada cukup lama juga itu Prof Budi. Oh iya. Iya, jadi. Nah itu ya. Jadi memang menghabiskan waktu juga ternyata kelihatannya ketika work from home ini ya, ketika daring ini ya. Sehingga yang biasanya
ada waktu-waktu istirahat ketika kita acara tatap muka dan sebagainya, terus kemudian membuat jadwal, misalnya jadi pembicara di mana, undangan dengan kementerian mana dan sebagainya, jadi narasumber dan sebagainya. Itu kan ada jadwalnya ya, yang kita bisa atur bahwa ada spare waktu untuk perjalanan dan sebagainya gitu. Ya. Nah, Sekarang dipakai semua. Sekarang bisa dengan cepat, misalnya, oke, jadi narasumber jam 10 sampai jam 12. Oke. Jam 1 udah langsung bisa lagi gitu. Terus kemudian jam 1 sampai jam 3. Jam 3 seperempat bisa masuk lagi. Nah, jadi non-stop, bahkan sampai malam pun sekarang, bahkan hari libur juga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para stakeholder ya, untuk memanfaatkan kita gitu. Nah, ternyata akhirnya lebih capek ya. Iya, lebih capek ya jadinya. Tapi di rumah terus, jadi pemanfaatan waktunya betul-betul maksimum. Semua orang menyatakan itu, dan kita juga membiasakan hal-hal yang baru ya, Prof ya. Jadi mungkin menurut prediksi Prof Budi Haryanto, ini ke depannya di bidang pembelajaran dan riset dan kemudian pengabdian masyarakat di FKM ini, apa yang akan berubah, Prof, kira-kira dengan sudah terbiasanya kita dengan waktunya yang sangat efektif seperti sekarang ini. Ya. Efektif dan mampat ya. Iya. Itu bagus sekali saya kira. Jadi saya lihat bahwa output itu lebih banyak terjadi pada saat-saat seperti ini ya. Karena kelihatannya ya seperti tadi saya sampaikan, kalau ketika tidak menggunakan daring, maka ada waktu yang hilang karena perjalanan ya, pergantian, ada istirahat, ada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ya. Sehingga katakanlah kalau misalnya dalam satu hari itu harus ngajar dan kemudian harus ada pertemuan dengan acara-acara lain, paling banter ya hanya 2 atau 3 kegiatan kita bisa lakukan. Tapi sekarang ini kita bisa 5, 6, 7 kegiatan itu bisa dalam satu hari dilakukan tanpa bergerak. Nah, jadi jelas outputnya itu bagus sekali ya, outputnya bisa cepat gitu. Apapun juga kita bisa selesaikan dengan cepat, rapat bisa diselesaikan dengan cepat, keputusan bisa dikeluarkan dengan cepat ya. Terus kemudian dengan sistem, misalnya kalau sistem administrasinya, tanda tangan dan sebagainya, yang bisa dipercaya, bisa melakukannya dengan tanda tangan elektronik ya. Jadi outputnya cepat sehingga berbagai kegiatannya cepat, jadi outputnya cukup banyak, sangat banyak. Jadi saya sendiri heran juga, dalam ini bulan ke-8 saya punya 7 publikasi di jurnal internasional dan 1 book chapter punya. Hampir tiap bulan punya 1, kan lumayan banget. Tahun lalu hanya 4 dalam 1 tahun gitu. Luar biasa. Jadi dari sisi output yang bisa dilakukan dengan online sangat bagus. Ya. Tapi ada hal-hal lain yang misalnya kalau di kesehatan masyarakat itu kan kita melakukan riset itu seringkali observational ya. Kita harus mengambil data primer, ya, melakukan interview, melakukan pengukuran biomarker, kita melakukan pengukuran lingkungan dan sebagainya. Itu yang tidak bisa dilakukan sekarang. Jadi itu yang harus ditunda. Jadi kelemahannya sebetulnya hal-hal yang sifatnya ke lapangan itu yang terpaksa harus tertunda. Kalau ke depan pasti Prof Budi pasti suka prefer tetap seperti ini ya, Prof ya, dibanding betul. Jadi untuk yang sifatnya bisa dilakukan dengan cepat, saya kira konsep daring ini ya, konsep komunikasi pembelajaran proses ajar mengajar dan kemudian diskusi, bimbingan itu sangat efektif dengan online ya. Dan kemudian untuk hal-hal yang sifatnya harus
ada eksekusi ke lapangan gitu ya, itu yang baru kita keluar dari rumah. Saya kira efisiensi dan efektivitas itu signifikan ya. Iya betul Prof. Jadi kesimpulan yang ditulis di sini mengajar virtual itu dengan PowerPoint itu mungkin akan lebih berubah ya, lebih bagaimana kita bisa menemukan cara supaya capaian pembelajaran itu bisa sampai ke mahasiswa. Tapi mungkin juga menyediakan video dan berbagai hal lainnya yang mungkin kebaruan-kebaruannya perlu senantiasa diupdate sesuai dengan kondisional bagaimana mahasiswanya saat itu menyiapkan dirinya juga untuk bersama-sama kita mencapai. Misalnya tadi untuk penelitian itu, misalnya itu bersama mahasiswa S2, S1, Prof, yang 7 paper itu membuat chapter, ya, gimana? Kebetulan itu kan lebih dari hasil-hasil tahun lalu ya, kegiatan-kegiatan di setahun lalu, yang kemudian papernya baru keluar, kita rapikan, dan artinya kita jadi punya waktu banyak untuk merapikan itu, dan kemudian betul karena selalu aktif ya, begitu buka laptop itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Wah, ini yang belum selesai manuskrip ini, jadi cepat sekali kemudian bisa kita lakukan. Dan kemudian yang sangat-sangat membantu adalah jurnal-jurnal itu kan membuka for free ya artikel-artikelnya pada saat pandemi ini, sehingga akses kita ke sana itu for free ya. Jadi biasanya kan kita harus akses ke satu jurnal gitu, terus mengambil artikel yang bagus ya, itu kan harus bayar tuh $40. Kemudian kita coba cari di research kit-nya dari ya, Prof. Misalnya dari Elsevier atau dari apa Prof yang jadi jadi Elsevier juga for free, PubMed juga ada yang for free gitu. Jadi sudah dilanggan oleh perpustakaan selama ini? Ya, yang dilanggan bisa, tapi kemudian kan kita seringkali yang terbaru itu kan belum ada. Nah, kebetulan kalau saya kebetulan langsung langganan dengan komunikasi, subscribe di Lancet misalnya ya. Dan itu setiap hari yang ketika ada yang baru, linknya, setiap ada yang baru ada linknya, dan selalu ada saja yang kita perlukan gitu kan, itu for free gitu kan. Jadi enak banget gitu. Jadi kita bisa menulis di tahun 2020 dengan referensi tahun 2020, wah keren. Jadi menyenangkan sekali sebenarnya kalau di penulisan. Ya. Tapi tetap perlu waktu membaca dan merenungkan juga kan Prof, memasukkannya dalam konsep yang kita memang kebetulan sedang ada juga orang-orang yang melakukan itu. Kontemplasi biasanya kalau saya ya mohon maaf. Ketika kontemplasi itu sering terjadi di kamar mandi ketika mandi gitu ya. Waktu di shower terguyur gitu mikirin, oh iya ini ada nanti digandeng dengan ini digandeng dengan ini ditambah ini. Seringkali dapatnya di situ gitu. Atau ketika jalan pagi. Nah, ini yang keuntungan lain lagi. Saya harus sempatkan jalan kaki pagi di komplek. Nah, ketika saya harus sendiri karena nyonya saya kan juga working from home, dia bekerja di swasta. Dia yang sangat sibuk dengan meeting-meetingnya karena multinational company. 2 anak saya juga gitu, sehingga sering saya juga harus jalan kaki sendirian gitu keliling komplek. Nah, ketika sendirian itu seringkali bagian dari kontemplasi untuk gabung-gabungin apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Betul, jadi ada waktu untuk itu. Gitu. Jadi rasanya kita pun sudah mulai mengadaptasi dan tidak merasa bahwa perlu lagi untuk terlalu banyak keluar gitu ya Prof ya, sudah comfortable sebenarnya dengan kondisi ini. Oh ya, satu lagi adalah pembelajaran tentang teknologi
penggunaan ini ya, penggunaan tools-tools yang untuk memperkuat kita berkomunikasi ya. Iya. Seperti tadi kan tidak hanya dengan PowerPoint, tapi bagaimana PowerPoint bisa bergerak, bagaimana dengan video, bagaimana itu. Dan ini kan mau nggak mau kita literate untuk teknologi 4.0 nih, dipaksakan. Iya. Nah, Ya, jadi semakin siap ya. ya pembelajarannya sangat banyak dari sisi teknologi teknologi internet ya. Luar biasa. Jadi di sini Prof juga menyebutkan evaluasi yang disebutkan oleh mahasiswa, dosen yang sering melucu versi Edom ya. Itu Prof Budi kayaknya sering menggunakan kata bocor halus nih. Kenapa tuh? Kenapa Prof itu istilah? Ada bahasa Inggrisnya atau apa tuh Prof? Tidak ya, jadi apa ya? Saya kira istilah yang tepat. Jadi gini, bayangan saya itu kan ini populer juga loh dipakai oleh banyak orang ya di apa anak-anak gaul sekarang gitu. Oh Artinya, gitu. betul. Saya kurang update kudet. Banyak Bu. Dan itu apa kata-kata yang tepat ya. Jadi misalnya ketika kekuatan kita, ketegaran kita sedikit demi sedikit itu mulai meluruh gitu ya, mulai ragu, mulai segala macam tadinya tegar gitu. Ini kan sebenarnya dan perlu waktu kan. Ini kan bocor halus nih. Oh. Ya, jadi banyak hal seperti itu. Jadi yang dari sesuatu yang kuat terus kemudian mulai melemah dan sebagainya gitu. Jadi kepercayaan diri yang tadinya kuat kemudian mulai meragukan diri sendiri. Ini kan bocor halus nih. Oh, Time gitu. Nah, kalau kita menyadari itu kan bagus sih sebenarnya untuk koreksi diri. Kalau bagi saya ya. iya, iya. Jadi kalau tadinya saya itu spontan saja kalau di depan kelas mulai banyak yang nggak perhatian dan sebagainya gitu, saya sering ngomong ngawur aja gitu kan. Nah, kalau kemudian ada yang langsung ketawa, ada yang selalu langsung matanya terbelalak gitu, efektif kan berarti. Iya, iya. Ya. Dari hubungan mata ya kita bisa melihat meneropong dalam dia benar-benar Dan, terlibat atau tidak. ya, dan ketika kita melakukan di sistem daring seperti sekarang, nggak ada respon sama sekali. Jadi Iya. keyakinan diri bahwa tadi saya melakukan sesuatu untuk menarik perhatian ternyata nggak ngefek. Iya. Jadi kalau Prof Budi Haryanto kira-kira untuk mahasiswa S3 tidak ada masalah ya Prof ya? Ada berapa orang bimbingannya Prof Budi? Saya bimbing 2 orang, bimbing 2 orang dan nguji 1 orang. 1 orang yang saya uji itu baru 2 orang ya itu di Undip yang menguji, 1 baru aja lulus kemarin 3 hari yang lalu ya, hari Kamis ya. Terus kemudian yang di UI itu 2 orang. Dan betul kalau mahasiswa S3 kita kan harus intens ya, saya kira lebih intens karena kita anggap bahwa mereka kolega ya, karena mereka menemukan sesuatu yang dipikirkan sendiri gitu, sehingga berbeda dengan yang S2 maupun S1. Nah jadi efektif sekali kalau dengan Zoom meeting ya, meskipun cuma berdua. Ya. Berapa menit biasanya Prof diberikan kepada mahasiswa itu? Ada di kuota waktunya atau? Ya nggak ada batasan waktu sebenarnya, tapi sebenarnya karena efektif ya, jadi dia menunjukkan mana yang yang kemarin dikoreksi gitu. Ini saya sudah perbaiki ini terus sekarang pikirkan ini. Ya paling banter 40 menit ya. 40 menit per mahasiswa ya. Wah, lumayan ini Prof Budi. Terima kasih banyak. Mungkin sementara kita selesai dulu sebentar, Prof Budi. Terima kasih banyak, Prof. Kita berbincang dengan Profesor Budi Haryanto, Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Terima kasih atas cerita perjalanan mengajar secara daringnya, Prof. Sama-sama, Prof. Riri. Yes. Kemudian masih recording. Iya, stop.